Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah Masjid Husnul Khatimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Kita baru saja melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu Isya sambil melanjutkan kajian yang berkaitan dengan ilmu waris. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah konsep pembagian warisan dalam Islam. Ya. Ini kita sudah masuk pertemuan keberapa, Pak? Seingat nggak? Kita sudah masuk pertemuan keberapa nih? Pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat. Ya, karena pertemuan pertama itu satu materi kita ambil 2 sesi. Ketika kita membahas urgensi dan penyimpangan ilmu waris atau penyimpangan hukum waris di Indonesia, itu kita ambil 2 sesi. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya kita membahas terkait perbedaan antara warisan, wasiat, dan hibah. Nah, malam ini kita akan membahas konsep pembagian warisan dalam Islam. Bagaimana sebenarnya tata cara pembagian warisan dalam Islam? Ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun. Benar Pak ya? Di dalam sholat itu ada syarat sah sholat, ada namanya rukun sholat. Begitu juga dalam hal waris, ada yang namanya rukun waris dan ada yang namanya syarat pembagian harta warisan. Ya. Nah, ada berapa rukun waris? Rukun waris ada 3. Rukun waris ada 3. Yang pertama, adanya pewaris. Ya, adanya pewaris. Apa yang maksudnya pewaris? Pewaris adalah orang yang memiliki harta. Orang yang mempunyai harta itu namanya pewaris. Makanya selama ini kita keliru dalam menerjemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, itu keliru. Ulama itu ahli warisnya Nabi, bukan pewaris. Pewaris justru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mewarisi keilmuan kepada para ulama. Ya, jadi terjemahan yang benar, ulama adalah ahli warisnya para nabi. Karena kalau pewaris, itulah Nabi sendiri pewaris. Orang yang memiliki keilmuan, Nabi wariskan kepada para ulama. Ya, itu coba Bapak Ibu buka nanti di KBBI. Pewaris itu orang yang memiliki. Ya. Nah, pewaris itu orang yang punya harta. Ya, orang yang punya harta. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, adanya ahli waris. Ya, adanya ahli waris. Nah, apa yang maksudnya ahli waris? Ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Nah, sekali lagi, ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Contoh, ada seseorang meninggal dunia tahun 2020.
meninggalkan 5 orang anak, laki-laki semua. Masuk tahun 2021, harta warisan tidak langsung dibagi, ditunda pembagiannya sampai meninggal anak yang pertama. Ya. Masuk tahun 2022, sama harta warisan juga belum dibagi sampai meninggal anak yang kedua. Ya. Begitu masuk tahun 2023, baru mulai ada pembicaraan mengenai pembagian harta warisan. Nah, dibagilah di tahun 2023. Pertanyaannya, ada berapa jumlah ahli warisnya? 5 atau 3? 5 atau 3? Ini masih ada yang jawab 3. Kayaknya benar 3. Ya. 5 atau 3? Ini udah sepakat? 5? Jawabannya 5. Ya. Berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Almarhum wafat tahun 2020. Ada berapa ahli waris yang hidup? 5. Nah, ketika pembagian harta warisan di tahun 2023, karena ditunda pembagian harta warisan sampai ada 2 ahli waris meninggal dunia, maka 2 orang yang meninggal dunia ini tidak menggugurkan hak warisnya. Ya, 2 orang yang meninggal dunia tidak menggugurkan hak warisnya. Kenapa? Karena sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah jadi ahli waris. Berbeda halnya kalau 2 orang ini meninggal dunia tahun 2019 sebelum almarhum, maka itu bukan ahli waris. Ya, itu bukan ahli waris. Itu rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga adalah adanya harta warisan. Ya, adanya harta warisan. Kalau pewarisnya ada, ahli warisnya ada, tapi harta nggak ada, apa yang mau dibagi waris? Ya, maka 3 halnya harus ada. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta warisan. Nah, harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya itu semua menjadi harta peninggalan, belum menjadi harta warisan. Ya, ada seseorang meninggal dunia, maka semua harta yang dia tinggalkan itu belum menjadi harta warisan, akan tetapi harta peninggalan. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau harta warisan itu sudah melalui 4 hal atau 4 poin, dan ini tidak bisa loncat, harus berurutan. Ya. Yang pertama, biaya operasional pengurusan jenazah itu diambil dari harta peninggalan. Bayar rumah sakit, ya, kalau yang meninggal di rumah sakit, kemudian bayar ambulan, bayar kain kafan, bayar tukang gali kuburan, itu semua diambil dari harta peninggalan almarhum. Nah, kalau ada anaknya yang menanggung biaya tersebut, boleh, tidak ada masalah. Namun jika tidak ada, maka diambil dari harta peninggalan. Ya. Nah, kalau ini sudah tuntas, sudah selesai, baru masuk poin yang kedua, yaitu pastikan almarhum tidak punya hutang, baik hutang kepada Allah atau hutang pada manusia. Hutang pada manusia kita sama-sama paham. Nah, sekarang apa yang dimaksud hutang pada Allah? Apa? Gimana Pak Mukhlis? Nah, sebelum Pak Mukhlis tanya saya tanya Pak Mukhlis dulu. Boleh bisa jawab? Oh, sebelum saja kasih tahu dulu ya. Jadi ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah adalah zakat. Misalnya bapak istiqomah membayar zakat misalnya di tanggal 25 Ramadan, ya. Walaupun zakat itu zakat mal, ya, bukan hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena fakir miskin itu bukan hanya ada di bulan Ramadan saja. Zakat itu dikeluarkan ketika memenuhi nisab, ketika memenuhi nisab dan mencapai haul, dikeluarkan zakatnya. Kalau kita menunda membayar zakat, berarti kita telah menunda hak orang lain ada pada diri kita. Nah, kalau ada seseorang meninggal dunia 26 Ramadan, ya, sedangkan 25 Ramadan dia sudah mencapai haul dan nisab, ya, maka dengan dia meninggal dunia itu tidak gugur kewajiban zakatnya. Jadi sebelum harta warisan, sebelum harta peninggalan menjadi harta warisan, keluarkan zakat terlebih dahulu.
Ya. Makanya bapak ibu yang sama-sama memiliki penghasilan, yang sama-sama memiliki harta, sampaikan ke pasangan masing-masing kapan bapak ibu sampai haulnya. Karena nanti ketika meninggal dunia ternyata sudah melewati haul, itu sebelum harta peninggalan menjadi harta warisan, keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Ya. Karena zakat itu tidak gugur dengan meninggalnya pelakunya. Maaf, dengan meninggalnya muzaki, tidak. Oke. Kalau ini sudah selesai, kemudian contoh hutang pada Allah berikutnya adalah nazar. Kalau ada orang bernazar, nanti insya Allah kalau saya lahir anak perempuan, ya, saya akan berkurban tahun ini. Nah, ternyata lahir anak perempuan, maka hukum kurban bagi dia itu wajib, bukan lagi sunnah. Dan hewan kurban nazar ini tidak boleh dimakan oleh si pengkurban, ya, karena statusnya wajib dah. Dan tidak boleh diberikan kepada non muslim. Nah, tapi kalau kurban sunnah boleh, ya, itu diantara hak Allah. Nah, kalau poin yang kedua sudah selesai, ya, sudah utang sudah dibayarkan, zakat sudah dikeluarkan, ya, nazar sudah ditunaikan, poin yang kedua sudah selesai, maka masuk poin yang ketiga, yaitu pastikan almarhum tidak punya wasiat. Kalau punya wasiat, maka tunaikan wasiatnya terlebih dahulu. Ya. Berapa maksimal wasiat? Sepertiga. Ya, pernah kita sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Total harta yang boleh diwasiatkan itu sepertiga, kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Misalnya ada seseorang tulis surat wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta saya diberikan kepada Masjid Husnul Khotimah. Nah, begitu dia meninggal dunia, ternyata anak-anaknya mendapati surat wasiat di bawah bantal. Wah, ini bapak kita punya wasiat untuk setengah hartanya diberikan kepada Masjid Husnul Khotimah. Maka ahli waris dikumpulkan semua, sampaikan kepada mereka, ini bapak kita punya wasiat nih, setengah hartanya diberikan ke Masjid Husnul Khotimah. Setuju juga kita tunaikan sesuai wasiat? Kalau semua ahli waris mengatakan setuju, ya, silahkan tunaikan saja semuanya, sesuai wasiat, agar menjadi amal jariah bagi orang tua kita di hari kiamat kelak. Maka itu boleh ditunaikan semuanya. Tapi jika ada satu anak yang menolak, ada 5 orang anak tadi, 4 setuju, 1 enggak, saya enggak setuju, maka kembali ke hukum asal, yaitu maksimal sepertiga. Ya, kembali ke hukum asal maksimal sepertiga. Ya. Nah, yang terakhir, yang pertama apa tadi? Biaya operasional pengurusan jenazah. Ya. Nah, yang kedua hutang, baik hutang pada Allah atau hutang pada manusia. Yang ketiga wasiat. Ini urutannya. Namun di dalam Al-Quran Allah mendahulukan wasiat daripada hutang. Ya, nanti bapak ibu bisa lihat di surah An-Nisa. Apa kata Allah? Yusi biha audain min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Allah dulukan wasiat daripada hutang. Nah, kenapa Allah mendahulukan wasiat daripada hutang? Padahal aturan yang kita sampaikan tadi, hutang berwasiat. Ulama mengatakan, orang kalau punya hutang, seseorang punya hutang kepada orang lain, maka si pemberi hutang dia akan berani menagih pada ahli waris. Berbeda dengan wasiat. Ada seseorang memberikan wasiat secara diam-diam, ahli warisnya tidak ada yang tahu, maka dia nggak berani, ya, maka dia nggak berani menagih wasiatnya kepada ahli waris. Maka dari itu Allah memberikan perhatian khusus kepada wasiat, ya, karena wasiat ini memang orang yang mendapatkan wasiat dia nggak berani tagih, ya. Makanya untuk wasiat itu sebaiknya ahli waris jadi saksi. Jadi kalau bapak menerima wasiat dari orang lain, minta ahli waris yang menjadi saksi, itu mudah. Tapi kalau tidak,
bisa-bisa ahli waris tidak mengakuinya. Nah, kami nggak tahu orang tua kami mewasiatkan pada bapak. Ya. Yang keempat, baru pembagian harta warisan. Kalau ini sudah selesai semua, baru harta peninggalan berubah menjadi harta warisan. Ya. Jadi bukan dibagi dulu baru bayar hutang, enggak. Ya. Karena ada sebagian jamaah ia beranggapan bahwasanya kalau ada harta warisan kita bagi dulu, nanti baru kita bayar hutang. Enggak, hutang lebih dahulu. Nanti baru pembagian harta warisan. Ini rukun waris. Ya. Nah, kemudian syarat pembagian harta warisan. Syarat yang pertama adalah wafatnya pewaris. Wafatnya orang yang punya harta. Kalau orang punya harta masih hidup, maka tidak ada istilah pembagian harta warisan. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man taraka malan faliwarathatihi." Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut berpindah menjadi milik ahli warisnya. Ya. Tapi kalau orangnya masih hidup, maka tidak ada pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup. Ya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan pertama ketika membahas mengenai 10 penyimpangan waris di Indonesia. Yang kedua, yang pertama menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, dan yang kedua membagi harta warisan ketika masih hidup. Ini bagian dari penyimpangan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, masih hidupnya ahli waris. Ya, syarat pembagian harta warisan masih hidupnya ahli waris. Kalau ahli waris sudah meninggal dunia duluan sebelum almarhum, maka tidak ada pembagian harta warisan. Oleh sebab itu, ketika seseorang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, ya, misalnya meninggal dunia karena musibah tsunami. Jadi ketika di Aceh itu ada kemungkinan semua ahli waris meninggal dunia. Karena ketika di suatu tempat di pesisir laut, itu memang keluarga besar di situ. Ketika datang suami, semua meninggal dunia. Nah, harta mereka untuk siapa? Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan hartanya diberikan kepada Baitul Mal untuk diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan diberikan ke Zawil Arham. Zawil Arham ini kerabat almarhum, namun tidak ada hubungan saling mewarisi. Itu namanya Zawil Arham. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak ada mawani, tidak ada yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Kalau ada yang menghalangi, maka gugur hak warisnya. Ya. Makanya penghalang atau penggugur waris itu ada 3. Ya. Penggugur waris itu ada 3. Yang pertama, beda agama atau murtad. Ya, kalau seseorang meninggal dunia, kemudian sebelum dia meninggal dunia, anaknya murtad, maka anak murtad ini tidak bisa saling mewarisi. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu tidak mendapatkan warisan dari Abu Thalib. Yang mendapat itu saudaranya, yaitu Aqil, itu dapat warisan. Ya, karena beda agama antara Abu Thalib dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarisul muslim al kafir wala kafir muslim. Tidak bisa orang saudara yang muslim atau orang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang kafir, begitu sebaliknya. Orang kafir tidak bisa mewarisi saudara hartanya muslim. Ya. Namun ada pendapat
yang lemah yang menyebutkan bahwasanya kalau yang meninggal ini non muslim, maka saudaranya yang muslim bisa mewarisi. Ya. Kalau yang meninggal non muslim, misalnya anaknya sudah masuk Islam, itu keluarga memang non muslim. Salah satu anaknya sudah masuk Islam. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, nah pendapat yang kedua mengatakan anaknya yang muslim bisa mewarisi harta bapaknya, tidak sebaliknya. Ya. Nah, mungkin pendapat yang kedua bisa difatwakan di negara-negara yang muslimnya minoritas. Karena kalau harta warisan tidak diambil oleh anaknya, akan diambil oleh negara. Ya. Itu ada jamaah yang kerja di Amerika. Nah, itu di Amerika harus segera dibuat surat wasiat kepada anak. Karena kan nggak boleh. Nah, mungkin dalam kondisi tertentu seperti, karena kalau nggak diwasiatkan, begitu dia meninggal dunia, udah diambil oleh negara. Karena nggak tahu siapa pemiliknya, siapa ahli warisnya. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu bisa difatwakan bolehnya memberikan wasiat pada ahli waris dalam kondisi tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk ya sebelum yang kedua, termasuk misalnya ada seseorang meninggal dunia tahun 2020, kemudian harta warisnya tidak langsung dibagi, anaknya ada 5. Tahun 2021 murtad anak yang pertama, ya. Tahun 2022 murtad anak yang kedua. Tahun 2023 baru mulai dibagi pembagian harta warisan. Pertanyaannya, 2 orang anak yang sudah murtad tadi dapat nggak warisan? Dapat nggak warisan? Hah? Dapat. Kenapa? Karena ketika almarhum meninggal dunia mereka masih muslim. Sebelum mereka murtad, mereka sudah jadi ahli waris. Nah, cuma karena ditunda pembagian harta warisan sampai mereka murtad, maka murtadnya mereka dalam kondisi seperti ini tidak menggugurkan hak warisnya. Karena begitu almarhum meninggal dunia, mereka sudah menjadi ahli waris. Ya. Berbeda hanya kalau 2 orang ini murtad sebelum almarhum meninggal. Nah, itu baru tidak dapat warisan. Ya. Kemudian yang kedua yang menghalangi waris adalah membunuh, ya, membunuh pewaris, ya, membunuh pewaris. Dan ini terjadi di Medan itu, ya, ada seorang hakim itu dibunuh oleh istrinya, ya, hakim dibunuh oleh istrinya karena istrinya ingin mendapatkan harta warisan sang hakim. Ini heboh kasusnya. Dan hakim, dua-dua hakim dan istrinya itu sama-sama orang kampung saya, Pak, Nagan Raya, ya. Makanya saya tahu. Nah, dibunuhlah hakim ini dengan harapan segera mendapatkan harta warisan. Nah, ternyata jadi kronologinya menarik sekali. Udah bagus sekali skenario pembunuhan. Namun ada subhanallah, ya. Memang keburukan tuh sehebat apapun ditutupi akan terbuka. Nah, jadi ketika hakim ini sudah dibunuh, ya, maka didorong ke jurang. Kan di Aceh itu masih banyak kebun kelapa sawit, gunung-gunung. Didorong ke jurang. Cuma qadarullah masya'a fa'ala, ini hakim tidak diletakkan di tempat sopir, tapi di belakang. Belum sempat dipindahkan di tempat sopir. Maka ketika diselidiki oleh polisi, ini nggak mungkin kecelakaan, masa orangnya di belakang, ya. Nah, mulailah diteliti, ternyata yang membunuh itu istrinya. Ya. Nah, kalau sudah terbukti seperti itu, maka dia sudah tidak dapat warisan. Padahal sudah dapat 1/8 dari 50 miliar. Ya, karena harta hakim tersebut 50 miliar. Ya. Nah, cuma karena telah terbukti membunuh pewaris, hilang hak warisnya. Maka dari hadis ini la yarithul qatil minal maqtul syai'an, orang yang membunuh pewaris tidak akan mewarisi harta sama sekali. Dari hadis ini lahirlah sebuah kaidah yang berbunyi man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Hurima akan dihukum untuk tidak mendapatkan sesuatu tersebut, ya.
Padahal kalau dia bersabar, ya, maksud dia bersabar, dia akan dapat warisan. Ya, cuma karena tergesa-gesa sehingga hilang hak warisnya. Kemudian penghalang yang terakhir adalah perbudakan, ya, perbudakan. Seseorang kalau sudah jadi budak itu hilang hak warisnya. Ya, seseorang kalau sudah jadi budak hilang hak warisnya. Tiga inilah yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Makanya kalau ada orang tua yang mengusir anaknya dari rumah karena tingkah lakunya, karena kenakalannya, bahkan dia mengatakan pada anak tersebut, wahai fulan, nanti kalau bapak meninggal dunia, engkau tidak berhak mendapatkan harta warisan bapak. Nah, begitu dia diusir dari rumah, seminggu kemudian bapaknya meninggal dunia, dia pulang ngurusin jenazah orang tuanya. Pertanyaannya, dapat nggak dia warisan? Dapat. Ucapan bapaknya tidak berlaku, ya, karena Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi dia tetap mendapatkan harta warisan meskipun bapaknya mengatakan nanti kalau bapak meninggal dunia engkau tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ucapan bapaknya ini tidak berlaku. Ya. Nah, kemudian berikutnya sebab saling mewarisi. Nah, ini penting kita tahu sebab saling mewarisi. Jadi jangan sampai zaman nanya, Pak Ustaz, menantu dapat warisan enggak? Ya. Pak Ustaz, mertua dapat warisan enggak? Nah, maka kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan seseorang saling mewarisi. Ya. Yang pertama, hubungan nasab. Ya, hubungan nasab. Dan ini hubungan yang paling kuat. Ya, anak dengan orang tua dan anak, kemudian seseorang dengan saudaranya ada hubungan nasab. Itu kuat. Ya. Selama mereka tidak melakukan tiga hal yang kita sebutkan tadi, pasti dapat warisan. Ya. Nasab. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak sesamanya daripada yang bukan kerabat. Ayat ini sekaligus menghapus hukum boleh mewarisi atas nama saudara seiman dan seagama. Jadi ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW banyak mempersaudarakan, ya kan, antara muhajirin dan ansor. Itu begitu dipersaudarakan oleh Nabi. Kalau saudaranya meninggal dunia, maka saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi ini dapat warisan. Sebelum turun ayat ini. Begitu turun ayat ini, maka yang mendapat warisan hanya saudara yang ada hubungan kerabat, hubungan nasab. Sedangkan saudara seiman, saudara seakidah itu tidak dapat warisan setelah turun ayat ini. Ya. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, pernikahan, hubungan pernikahan. Suami istri, istri suami, itu hubungan pernikahan. Nah, hubungan pernikahan ini akan berakhir dengan terjadinya perceraian. Kalau sudah talak 3, itu udah hilang hak warisnya. Nah, tapi kalau masih talak 1, talak 2, misalnya ada suami menceraikan istrinya talak 1, meninggal dunia, istri yang diceraikan oleh suami baru talak 1, dia dapat warisan. Talak 2 juga sama. Tapi kalau sudah talak 3, udah selesai, tidak bisa saling mewarisi di antara mereka. Cuma yang menjadi masalahnya kita di Indonesia ini, hukum talak baru jatuh, ini berdasarkan keputusan pengadilan ya. Hukum talak baru jatuh kalau diucapkan di hadapan hakim. Ini salah satu keputusan pengadilan yang dikritisi oleh MUI. Ya. Karena yang punya wewenang untuk menceraikan siapa? Suami. Kalau suami sudah mengatakan dah talak 3, meskipun belum diucapkan di hadapan hakim, sudah jatuh talak 3. Nah, tapi kita Indonesia enggak, nanti istri bisa menggugat. Kan dia tidak menyebutkan di hadapan hakim. Nah, yang menjadi masalahnya kalau suaminya ternyata menyesal, kenapa saya menceraikan, sudah talak 3, maka dia teringat keputusan pengadilan sehingga mereka tetap tinggal serumah. Nah, itu bahaya, wa'iyadzubillah, bisa jadi perzinahan. Ya, karena yang punya wewenang talak itu suami, bukan hakim. Hakim punya wewenang untuk menceraikan ketika suami tidak bisa menafkahi, ketika suami
KDRT itu baru bisa dipisahkan oleh hakim. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, kalau seandainya Bilal menjadi orang kaya dan tidak ada saudaranya yang Islam, Bilal meninggal dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai pewarisnya. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cuma sampai di sini. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita jawab pertanyaan insyaallah. Oke, baik. Sebelum jemaah menyampaikan pertanyaan, ini ada pertanyaan yang masuk via Zoom. Bagaimana kalau pewaris di salah satunya ada yang kurang waras? Apakah jatuh waris kepadanya? Mungkin dimaksud ahli waris kali ya. Bagaimana kalau ahli waris di salah satu ahli waris tersebut ada yang kurang waras? Apakah mendapatkan hak warisnya? Oke. Jawabannya ya. Dia tetap mendapatkan hak warisnya. Termasuk juga orang yang kurang waras, wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Ya. Menurut mayoritas para ulama wajib. Ya. Nah, kenapa orang yang kurang waras ini dia tahu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa? Kenapa dia wajib zakat? Ulama mengatakan kalau salat dan puasa itu hak Allah, gugur dengan dia tidak waras. Tapi kalau zakat itu hak manusia, maka tidak gugur walaupun dia tidak waras. Yang penting dia punya harta. Itu jawaban untuk pertama. Dan jawaban yang kedua kata para ulama, kalau harta itu berkaitan dengan hablum minan nas, ada hak orang lain di situ. Makanya kalau ada orang gila yang rusak punya orang lain, maka walinya akan menggantikan. Ya. Tuh. Nah, jadi ahli waris yang gila tetap mendapatkan harta warisan. Nah, cuma nanti harta warisnya tidak diberikan kepada dirinya, tapi dipegang oleh walinya, dipegang oleh orang yang bertanggung jawab kepada dirinya. Maka untuk biaya hidup dia diambil dari harta warisannya. Ya. Makanya gila atau tidak waras itu bukan penghalang waris, tetap dia mendapatkan hak warisnya. Nah, berikutnya silakan Pak. Ada pertanyaan silakan. Ya, tafadhol Pak Mukhlis. Assalamualaikum. Pokoknya kalau pertanyaan pertama untuk Pak Mukhlis sudah. Siapa yang tidak ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita punya istri 3, kemudian salah satu istri itu kita nikahi siri, itu dapat bagian tidak Ustaz? Kalau sudah nikah poligami saya harus benerin Pak, duduk dulu nih Pak. Ini serius. Istri dari nikah siri sah ataukah tidak? Menurut agama sah. Kalau sah itu tetap mendapatkan warisan. Namun kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, bukan tidak sah, tidak dianggap. Ya, kalau sah. Ya, makanya pengadilan itu bukan mengatakan sah tidak sah, mereka hanya mencatat. Ya. Makanya misalnya ada seseorang tadi punya 3 istri Pak ya. Istri yang ketiga siri semua. Ya. Misalnya orang punya 2 istri. Ya. Satu istri yang resmi, dua-duanya sah nih, mau nikah resmi, mau nikah di pengadilan atau nikah siri, dua-duanya sah. Selama terpenuhi syarat dan rukun nikah, sah nikah tersebut. Nah, cuma yang membedakannya adalah kalau misalnya istri yang pertama resmi, ya ada buku nikahnya, tercatat di KUA. Sedangkan istri yang kedua ini nikah siri, sehingga tidak ada buku nikah dan tidak tercatat di KUA. Ya. Jadi ketika saya pernah ikut seminar yang itu profesor dari UIN ya. Jadi dia mengatakan negara sebenarnya tidak melarang poligami. Kita masa? Iya. Cuman syarat boleh poligami harus ada izin istri pertama. Saya bilang itu samanya melarang nih Pak. Mana mungkin istri pertama memberikan izin untuk nikah yang kedua? Ya. Nah kalau sudah seperti ini dua-duanya dapat warisan.
Ya, nanti bagiannya 1/8 dibagi 2 di antara mereka. Ya. Namun kalau istri yang pertama, istri yang resmi ini dia tidak suka, ya, dia akan gugat ke pengadilan. Sehingga keputusan pengadilan menggugurkan hak waris istri yang nikah siri. Karena memang tidak dianggap, tidak dapat ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, siapa yang berdosa? Istri yang resmi. Gara-gara dialah yang lapor ke pengadilan, sehingga yang menyebabkan istri ini hilang hak warisnya. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang menanggung dosanya. Nah, jadi 1/8 yang dia ambil setengahnya hak orang lain. Berarti dia makan harta haram setengahnya. Ya. Makan harta haram setengahnya. Ya. Makanya nanti kita ada materi tentang bom waktu waris, ada 10 bom waktu waris. Ya. Satu diantaranya lah nikah diam-diam. Ya. Jadi bapak kalau ini harus sampaikan kepada istri. Karena ini masalah nanti di kemudian hari. Ya. Apalagi kalau bapak meninggal dunia, istri nggak tahu bapak punya istri simpanan, nggak enak banget dengarnya. Punya istri yang kedua, ya. Nah, ini bahaya nanti, ya. Apalagi punya anak dari istri yang kedua, itu hilang hak waris istri yang kedua dan hilang hak waris anak dari istri yang kedua. Ini bahaya, ya. Makanya salah satu bom waktu ada 10 itu. Salah satunya adalah nikah diam-diam. Ya, itu sudah satu di buku saya. Ada 10 bom waktu waris. Nah, satu di antaranya adalah nikah diam-diam. Nikah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi begitu Pak. Dari segi agama tetap dapat waris. Ya, tapi kalau digugat ke pengadilan agama, itu nikah siri dihilangkan hak warisnya. Nah, karena tidak dianggap. Nah, namun yang menanggung dosa adalah istri yang resmi yang melapor ke pengadilan. Ya. Oke. Makanya ini bisa bahaya ya. Berarti dia misalnya dia tahu semua istri dapat warisan dan suaminya nikah secara sah. Kalau dia tetap melapor ke pengadilan agama dengan niat menghilangkan hak waris istri tersebut, nah inilah yang bisa sampai ke derajat mengingkari hukum waris. Itu bisa sampai ke derajat kafir. Makanya dalam ancamannya Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Ya. Seorang ulama mengatakan masuk khalidan fiha karena dia telah mengingkari hukum waris. Kalau dia tidak mau mengamalkannya, tapi tidak mengingkari, ini masih agak sedikit ringan daripada mengingkari hukum waris. Seperti orang yang meninggalkan sholat, tapi masih meyakini kewajiban sholat. Ya, itu menurut mayoritas para ulama dia tidak murtad. Tapi kalau sudah mengingkari, sholat itu nggak wajib. Siapa yang sholat wajib? Nah, ini bahaya. Ini sepakat para ulama salaf sepakat 4 mazhab dia murtad. Ya. Tapi kalau dia tidak sholat, tapi hanya meyakini sholat itu kewajiban, nah, menurut mayoritas para ulama 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu dia tidak sampai ke derajat murtad. Ya, tapi pelaku dosa besar. Nah, ini dalam mazhab Hambali, ya, yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, baik sengaja atau tidak, itu murtad. Nah, itu juga halnya orang yang mengingkari kewajiban hukum waris. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Mukhlis. Ini masalah berat sulit ini. Bagi saya sebetulnya teman mengenai zakat tadi misalkan ini apa ada bukunya itu saat ini saya tanya dulu. Oh iya, bukunya. Tanya yang kedua, ada pegawai namanya ada gaji kan itu. Lagi kalau pegawai itu sudah zakat profesi berarti yang Pak Mukhlis tanyakan. ya kalau pegawai itu sudah apa namanya, sudah ada pegawai lagi tapi ada gaji apa pensiun, nah, itu berapa kira-kira ini sama juga gitu kan, pendapatannya sudah jauh berkurang gitu. Nah itulah yang saya ingin sampaikan. Sebetulnya banyak sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah ada bukunya? Baru selesai tadi ya. Tadi sebelum saya berangkat ini baru selesai saya edit, sudah selesai semua, tinggal dicetak. Mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, pertemuan berikutnya akan saya bawakan. Cuma nanti tinggal saya diskusikan dengan Pak Andi bagaimana cara bisa sampai kepada jemaah. Apakah nanti catat namanya,
ya. Kemudian apakah pembayarannya ke Pak Handi, karena kan tidak boleh transaksi dalam mesin, ya. Nah, paling begitu. Ini semuanya Hadi berada di grup, Pak. Semua Hadi berada di grup Husnul Khotimah atau enggak? Mayoritas ya. Nah, mungkin bisa dirilis nanti di sana, sehingga nanti buku tinggal saya titip ke Pak Handi. Nah, nanti tinggal komunikasi dengan Pak Handi, ya. Insya Allah kalau pertemuan berikutnya Insya Allah sudah selesai Insya Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, pegawai, ya. Seperti zakat profesi, ya. Syarat seseorang wajib zakat, yang pertama mencapai nisab, ya, zakat mal, ya. Mencapai nisab, ya, nisab nanti akan diperselisihkan oleh para ulama menggunakan emas atau perak, ya. Lembaga Fatwa Saudi Arabia menjadikan nisab itu perak. Nah, sehingga orang yang punya tabungan 10 juta wajib kena zakat. Namun lembaga fatwa Mesir, ya, itu menggunakan nisabnya emas, dan ini juga lembaga fatwa MUI di Indonesia, MUI kita juga memfatwakan emas. Kenapa? Karena emas itu aman dari inflasi. 1 dinar di zaman Nabi sama dengan 1 dinar zaman kita sekarang. 1 dinar zaman Nabi bisa beli kambing. 1 dinar sekarang bisa beli kambing nggak, Pak? Bisa. 1 dinar sekarang itu 4 gram, 0,2 berapa? 4,025. 4 gram seperempat. 8 juta. Ya udah dapat 2 ekor kambing. Ya. Itu. Jadi nisabnya yang saya mengambil pendapat MUI Indonesia, ya. Nisabnya itu menggunakan emas, ya. 85 gram emas. Itu tinggal dihitung saja harga kita sudah kalau dikonversikan sudah belum 85 gram. Udah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dimiliki selama setahun. Ya, dimiliki selama setahun. Ya. Kalau baru ada 5 bulan itu belum ada zakatnya. Ya, misalnya Pak Mukhlis, ya, dapat bonus dari perusahaan 1 miliar, ya, dari kantornya. Nah, ini sekarang belum wajib zakat. Nanti sekarang bulan Hijriah berapa sekarang? Hah? Rabiul Awal apa Rabiul Tsani? Rabiul Akhir, ya. Rabiul Akhir. Nanti Pak Mukhlis wajib mengeluarkan zakat Rabiul Akhir tahun depan. Dimiliki selama setahun. Ya. Nah, namun apakah boleh dicicil? Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuhu beliau memperbolehkan mencicil zakat dengan syarat, karena kalau zakatnya mungkin kalau uang kita sedikit nggak masalah. Tapi kalau duitnya bisa 50 miliar, berapa zakatnya itu? 1 miliar zakatnya 25 juta. Ya. 50 miliar atau 100 miliar, 250 juta. Mengeluarkan 250 juta sekaligus berat bagi sebagian orang. Mending saya beli Brio, ya. Mending saya beli uling, ya, tuh. Berat. Nah, dalam kondisi seperti ini Syekh Abah Jalil mengatakan boleh seseorang mencicil zakat setiap bulan dengan syarat dia sudah yakin hartanya itu mencapai nisab di akhir tahun. Nah, kalau misalnya udah yakin nih, nah kalau orang punya duit miliaran kan udah pasti itu. Pak, maksudnya sudah pasti akhir tahun dia tetap hartanya, ya nggak pasti juga sih, bisa jadi kolek dan sebagainya. Cuma dari kacamata dia yakin, ya dia sudah yakin saat akhir tahun saya masih di atas nisab, bisa dia keluarkan nyicil zakatnya setiap bulan. Itu menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, jadi seseorang wajib mengeluarkan zakat ketika terpenuhi 2 syarat ini. Yang pertama mencapai nisab, yang kedua dimiliki selama setahun, haul. Ya. Oke. Makanya kalau zakat profesi itu tidak ada, ya. Zakat profesi itu baru ada belum sampai usia 200 tahun zakat profesi itu. Nah, karena orang yang pertama memproklamirkan zakat profesi siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya. Beliau yang pertama memperkenalkan zakat profesi, ya. Nah, namun zakat profesi, konsep zakat profesi Yusuf Qardawi itu berbeda dengan konsep zakat profesi Basnas, berbeda. Jadi tesis saya apa tentang zakat? Tesis saya itu tentang zakat produktif. Zakat produktif itu saya bahas di situ. Saya bandingkan antara konsep zakat profesi Yusuf Qardawi dengan konsep zakat profesi Prof. Didin Afiduddin yang menjadi rujukan Basnas hari ini. Berbeda itu, ya, berbeda. Sasaran Syekh Yusuf Qardawi
orang seperti orang yang penghasilannya besar, seperti dokter bedah, pengacara, pengusaha, itu sasarannya saya suruh fotoin. Nah, sedangkan di Basnas, orang yang gaji 6 juta itu kena zakat. Itu PNS itu kena zakat. Ya, gaji 6 juta. Belum rumah kontrakan, belum hadir kontrak. Ya, makanya mungkin ini yang menyebabkan kita banyak bencana, ya, karena mungkin kita menzalimi para pegawai dengan menarik zakat. Dan itu dipaksa, ya. ASN dipaksa. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Kita tutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.